aren atau gula Jawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Bagaimana kabarnya? Mau tambah ini Ustaz? Apa itu, Pak? Kopi ini sumak ini, madu sumak namanya. Masya Allah, ini untuk imunitas harus Ustaz. dicoba nih. Coba Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Ini Masya Allah, ini di Al-Quran disebutin madu jahe. Dan saya yakin madu dan jahe ini meningkatkan imunitas. Masya Allah, Luar ternyata biasa. ini digunakan untuk demam, panas. Silakan diminum dulu Ustaz. Yuk. Dicoba dulu nih, Pak. Ini Ustaz, silakan Ustaz. Gimana Rasanya rasanya? enak ini. Apa ini, Pak ya? Masya Allah. Ini madu yang dicampur dengan herbal Indonesia, jahe dan lain-lain serta sumak. Sumak. Sumak Ustaz. Sumak itu apa, Pak? Jadi begini Ustaz, ini ketika COVID mulai melanda dunia, saya belajar Ustaz tentang herbal. Nah, saya belajar tentang herbal Indonesia dan herbal dunia. Dan alhamdulillah saya dapat satu herbal Indonesia, jahe, kapulaga dan lain-lain, termasuk juga sumak ini. Ternyata meningkatkan imunitas tinggi Ini tanaman sumak ini dari mana? dari Iran dan Turki. Jauh Dan sekali. alhamdulillah imunitasnya jadi kuat kita, Masya Allah. sehingga penyakit-penyakit alergi, demam, bahkan ada testimoni yang demam berdarah. Dan alhamdulillah ini beberapa pasien COVID itu dengan imunitas yang bagus, mereka recovery cepat sekali. Oh, Masya Allah. Dan hanya dengan meminum madu plus Herbal sumak. herbal sumak. Masya Luar Allah. biasa. Ini bagaimana cara pemakaiannya, Pak? Ini kalau kita ini kan untuk pencegahan. Jadi ini Ustaz. Jadi setiap hari 1 kali minum dengan 1 sendok makan, kira-kira airnya sebenarnya setengahnya ini. Gitu. Nah, kalau kita dalam artian radang, kemudian panas, demam, alergi, bisa 2 sampai 3 kali. Masya Dan Allah. alhamdulillah kemarin ada yang dari Surabaya, pasien COVID. Dengan dia minum madu sumak, imunitas dia tinggi, sehingga apa? Recovery-nya cepat sekali, Ustaz. Sampai kira-kira 1 minggu. Masya Allah. Ini salah satu ikhtiar kita, pemirsa Sobat IPTV. Kalau kita itu sakit atau tadi yang disebutkan ada demam berdarah, lalu kena COVID mungkin juga ya, bisa Iya, Pak ya? betul, betul. Dengan mengkonsumsi ini akan meningkatkan imunitas kita. Ini cara mendapatkannya gimana, Pak? Ini saya lagi membangun jaringan, Ustadz. Jadi insya Allah saya juga mengajak bergabung, terutama dari Jawa Barat, di Jakarta, Surabaya, dan Jawa Tengah, Semarang. Ini untuk mari kita sama-sama ini menjadi wasilah kesehatan dan jadi wasilah rezeki bersama. Masya Karena Allah. Masya Allah, saya pernah ditawarkan Ustaz, ada seseorang datang ke saya, dia mau ambil semua produk saya yang saya keluarkan dan dia menjadi single distributor. Saya nggak mau Ustaz. Saya mau orang juga merasakan. Masya Allah. Ini Sobat pemirsa IPTV, ini jadi jalan peluang kita ya untuk bisa mendistribusikan produk dari sumak ini ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Madu bagi kita herbal sumak. semua. Madu herbal sumak ini ya, Pak. Iya. Nah, ini silakan nanti hubungi di mana, Pak, alamatnya? Insya Allah ini ada di Yogyakarta, tapi silahkan nanti masing-masing wilayah ada distribusinya. Masya Dan masih Allah. terbuka, sangat terbuka karena ini produk ini baru 2 bulan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini baru sekali, jadi benar-benar jadi peluang bisnis bagi kita semua. Jangan lupa terus berikhtiar dan minta sama Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keruput lagi, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kelimpahan rizki yang berlimpah.
Sobat pemirsa, saat ini saya sedang ada di salah satu resto yang ada di Yogyakarta. Resto apa? Kandang Ingkung. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya nih, yang nanti kita akan kulik apa aja sih yang ada di Kandang Ingkung. Kita sapa dulu yuk pemirsa. Assalamualaikum Pak Pugu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah. Gimana kabarnya? Silakan datang di Kandang Ingkung. Masya Allah, luar biasa sambutannya pemirsa. Dan ini adalah resto Kandang Ingkung yang tadi saya sebutin. Jadi resto ini luar biasa pemirsa. Pertama ada di sebuah pedesaan Pak ya. Betul sekali. Desa apa Pak Pugu? Desa Jitengan, di tengah Bukit Jitengan. Masya Allah, Desa Jitengan di tengah Bukit Jitengan. Ada resto yang begitu luas dan untuk keluarga tentunya ya Pak ya? Insya Allah untuk keluarga. Jadi kadangkala kelompok-kelompok besar mereka datang ke sini. Masya Allah. Lah ini sekarang Pak, saya ingin bertanya. Sejak kapan sih ini resto berdiri dan kenapa konsepnya kok konsep-konsep alam yang Masya Allah ya, ini bener-bener kayak kita tuh berada di sebuah desa yang tahun jadul gitu Pak. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Insya Allah, alhamdulillah Kandang Ingkung ini berdiri kira-kira tahun 2018 di bulan November, sekitar 2,5 tahun. Ya, alhamdulillah konsepnya memang agak berbeda kita buat. Jadi kebetulan saya suka kuliner, saya suka jalan-jalan ke mana-mana dan suatu saat saya terinspirasi untuk buat restoran. Nah, kemudian saya cari sesuatu yang berbeda, Mas. Nah, jadi saya datangi resto-resto yang cukup ramai di Yogyakarta. Pertama adalah masakannya apa yang saya cari. Karena yang ada di Jogja ini begitu banyak uniqueness-nya. Ada gudeg, ada sate kelatak, ada ingkung juga. Nah, kemudian saya lihat tidak hanya sekedar produk, tempatnya. Nah, kemudian saya explore, sudah ada sebagian ada di tengah kota maupun ada di pedesaan. Nah, tetapi yang berbeda adalah saya membuat sesuatu yang ada di tengah gunung. Masya Nah, ini yang Allah. akhirnya Ini saya yang begitu unik dan butuh apa ya, sobat pemirsa ini harus datang ke sini gitu loh, biar merasakan bagaimana alam itu menyatu dengan kita dan kita bisa mendapatkan ya rihlah begitu Pak ya. Betul, betul Ustaz. Masya Allah. Jadi Masya Allah, jadi alhamdulillah ini kami memang akhirnya buat yang ada di dalam ruangan, tapi betul-betul outdoor. Jadi dia tidak ada dinding segala macam. Dan bangunannya bangunan lama, bangunan yang mungkin sudah 20-30 tahun, bahkan ada yang sudah 50 tahun. Masya Jadi kami Allah. pindahkan dari rumah-rumah kampung yang tidak dipakai lagi, kami pindahkan ke sini. Jadi suasananya benar-benar seperti di sebuah desa. Betul, yang Ustaz. ya mungkin 50 tahun lalu gitu Betul, pemirsa. betul. Karena back to nature. Nah, konsepnya sendiri namanya Kandang Ingkung. Kenapa? Iya, ini yang unik loh, Kandang Ingkung. Saya kalau dengar itu terpikir sebuah ya kandang ya. Ya. Terus ingkung itu kan makanan ya, makanan khas gitu. Jadi begini Ustadz, jadi ketika saya memulai konsep ini, saya berpikir apa sih yang tidak hanya sekedar menjual makan, tetapi menjual juga nama yang unik. Nah, kemudian nama itu saya kuatkan dengan konsep bangunan yang ada di sini dengan menggunakan kandang-kandang. Nah, terpakailah kandang-kandang sapi. Kemudian karena ini dulu adalah untuk sapi, sekarang untuk orang makan ingkung, maka saya sebut namanya Kandang Ingkung. Masya Nah, salah Allah. satunya ini kan Ini yang ikonik nih pemirsa nih. biasa digunakan sapi yang pedati yang sapi sebagai tenaga transportasinya. Betul, Jadi, kami Masya Allah. adakan ini. Jadi sebagai ikonnya adalah kandang yang berkaitan dengan sapi. Nah pemirsa, nanti kalau sobat IPTV pengen kesini dan nyobain makan nih di atas sini nih, bisa loh. Iya Pak Pugu ya? Bisa. Masya Allah. Dan itu udah disiapkan juga nih. Ada mejanya, ada kursinya, dan juga ada aksesoris yang menguatkan nanti untuk kita bisa nyaman di situ. Insya Allah, Gitu ya, Ustaz. Pak Pugu. Ada yang berbeda sedikit Ustaz dengan yang lain-lainnya. Jadi ketika saya membuat konsep resto ini, saya ingin sesuatu yang berbeda. Nah, yang kami lakukan adalah coba kami explore, tidak hanya sisi makanan saja, tapi minumannya juga. Nah, di sini ada minuman yang orang bisa minum kopi sepuasnya, bayarnya seikhlasnya. Masya Bahkan Allah, tidak luar bayar pun biasa. tidak apa-apa. Jadi bisa minum konsepnya kopi. sedekah Pak ya? Betul. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Jadi sobat pemirsa yang cuman pengen jalan-jalan atau mampir aja, terus disediakan minum, ya kategorinya sih gratis. Tapi kalau sobat pemirsa pengen bayar atau pengen berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini kandang ingkung menerima berapapun ya Pak ya? Betul. Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu minumannya ini Pak? Ya, salah satunya. Kalau ini biasa jeruk, tapi di situ ada yang namanya kopi jahe. Iya, kopi jahe, kopi kapulaga. Kopi kapulaga sama jahe. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Kalau Sabtu-Sabtu ada produk lodeh namanya, yang semua tamu boleh mengambil, bayar seikhlasnya juga. Wah, jadi kalau kesininya weekend ya, Sabtu Ahad berarti ya? Ya, Sabtu Ahad. Pak Pugu ya? Insya Allah. Nah, bisa tuh, selain kopi juga ada menu makanan. Nah, ini ngobrolin masalah tadi menu makanan nih Pak Pugu. Sambil diminum, Ustaz. Masya Allah, cobain dulu. Pemirsa. Bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantap Pak Pugu. Insya Allah. Balik lagi nih ke menu makanan. Ya. Tadi saya tergelitik baca menu itu garang asem bambu ya. Masya Allah. Nah, ini gimana konsepnya kok bisa bikin garang asem di dalam bambu gitu Pak Pugu? Insya Allah. Jadi ketika kita meluncurkan produk juga, apa sih yang berbeda? Nah, dari ingkungnya sendiri, kami membuat sesuatu yang berbeda. Jadi sayurnya kami menggunakan jantung pisang, Pak. Oh. Nah, kemudian pakai ada sayur, kalau ini biasa mungkin karena pepaya, oseng-oseng pepaya. Iya. Tapi yang beda adalah jantung pisangnya. Ini kan memang agak susah nyarinya. Betul, betul. Nah, kemudian ketika produk ini sudah kami luncurkan, ada sesuatu lagi yang berbeda dengan yang lain, yaitu garang asam bambu. Garang asam yang dimasak atau dipanaskan di dalam bambu, sehingga kuahnya sendiri tidak keluar, sehingga bisa diminum di situ. Masya Allah, ini luar biasa dan harus dicoba nanti pemirsa. Garang asam bambu. Itu teksturnya atau lebih ke manis, pedas atau gurih, Ustaz? Gurih ya. Jadi ceritanya ketika kami buat garang asam ini tanpa dengan konvensional, dengan pakai panci, ternyata lebih enak dengan bambu, Ustaz. Masya Allah, inilah sebuah keunikan dari menu-menu makanan yang bisa dikatakan mengolah dari bahan-bahan tradisional ya Pak ya? Betul. Dari bambu, terus tadi ada jantung pisang. Nah ini sobat pemirsa harus nyobain tuh. Apalagi kadang-kadang kita ini kan diasupi setiap harinya itu makanan-makanan yang modern ya, yang siap saji dan sebagainya. Nah, disinilah saatnya sobat pemirsa harus nyoba tuh makanan-makanan tradisional yang sehat tentunya, Pak. Betul. Tapi tidak hanya sekedar makan yang besar juga, kami juga menyediakan pisang goreng yang pisang goreng kepok kuning yang khusus pisangnya ini dapat dari daerah Bantul. Jadi dia di dalamnya begitu kuningnya. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Ya, kita ingin ya mereka datang jauh-jauh ke sini merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya sekedar makannya saja, tapi suasananya juga. Jadi komplit itu, Ustaz. Komplit dapatnya nih. Insya Allah. Tinggal kurang penginapannya aja nih, Pak. Insya Allah. Karena di sini sobat pemirsa, kita betah banget loh. Dari pagi sampai sore itu nggak berasa ya. Tentunya tetap ingat ya, sholat 5 waktunya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah di sini dekat ada masjid. Nah, ada masjid, ada musola. Ya, insya Allah fasilitas untuk beribadah itu nyaman gitu. Insya Allah. Masya Allah. Pak Pugu, balik lagi ke menu nih. Tadi juga ada menu-menu ayamnya ya? Itu menu the best atau memang menu andalan? Jadi gini, karena memang berawal dari ingkung, kami memang the bestnya adalah ingkung, ayam ingkung. Cuman untuk menu-menu lain. Ayam ingkung tuh ayam kenapa sih Pak? Apa? Ini yang unik nih. Gitu ya. Coba bisa di historinya seperti apa? Jadi di Jogja ini banyak masakan-masakan yang memang tradisional. Salah satunya ayam ingkung. Dulu zaman kolonial atau sebelum zaman itu, ayam ingkung ini memang dibuat untuk kendurian, untuk perayaan-perayaan perkawinan, selamatan itu ya. Nah, karena semakin hari ekonomi orang semakin maju, yang tadi ayam satu bisa digunakan untuk 50 orang, sekarang dengan ekonomi yang sudah bagus, ini kita jual, kita packaging untuk satu keluarga. Jadi betul-betul satu ayam utuh untuk 4 atau 5 orang. Masya Allah, itu ayam ingkung itu jadi nanti disajikannya itu dalam sebuah tampah, terus selain ayam juga ada daun jatinya, kemudian daun pisang. Daun jatinya, daun pisangnya, pokoknya aroma alamnya itu terasa, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Itu untuk varian rasanya, Pak? Itu diapain aja? Ada 2, original sama digoreng. Oh, original ini benar-benar karena dia original ini dia apa aja bahan-bahannya, Pak? Kalau bahannya yang jelas ada santan, jahe,
kapulaga, banyak sekali yang dipakai di situ. Rempah-rempah ya? Rempah-rempah Indonesia. Masya Allah. Rempah-rempah Indonesia semua. Jadi semua betul-betul kita dalam bentuk ayam juga, ayam lokal kita pakai. Ayam termasuk ayam kampung ya? Ayam kampung, dan kalau ada itu ayam Jowo namanya, Ayam dan Jowo. ayam kampung. Jadi tergantung keberadaan ayam sendiri, karena Iya. memang agak susah ayam-ayam seperti ini. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ini menu andalan atau menu the bestnya. Iya. Dan itu kalau dalam satu hari Pak, itu berapa yang sudah Kalau terjual kira-kira, Pak? sebelum COVID itu hari biasa sekitar 60-70 ekor. Masya sebelum Allah. COVID. Ekor loh pemirsa. Yang hari biasa. Iya, hari biasa ya. Hari Sabtu sekitar 120. Hari Minggu pernah hampir 200 ekor per hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa pemirsa, Sobat IPTV. Jadi di kandang ingkung ini menu the best andalannya adalah ayam ingkung juga, dan juga ada bambu, Garang asem bambu. Garang asem bambu gitu. Sobat pemirsa nih, Masya Allah luar biasa nih kandang ingkung ini. Pak, pengen nggak sih punya cabang lagi atau buka di tempat lain? Masya Allah. Ini sebenarnya saya pingin kandang ingkung ini tidak hanya ada di Jogja. Kandang ingkung itu ada di Surabaya, di Malang, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor. Ayo, saya ingin sinergi. Saya ingin kita sama-sama untuk menggerakkan ekonomi ini. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Jadi besar sekali cita-citanya Pak Ingin ya. sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih. Jadi sobat pemirsa yang nonton, yang pengen, yang sudah ngerasakan kesini nih, nah, dan belum ketemu sama ownernya lah. Ini beliau ownernya. Insya Dan Allah. ownernya mengajak kita semua untuk bersinergi untuk membuka kandang ingkung di tempat yang lainnya. Betul. Dengan Betul metode sekali. syariah tentunya Pak ya. Betul Masya sekali. Allah. Yang Betul, nanti betul. konsepnya juga syariah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Betul. itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Pak, pengen nambah menu-menu yang lain nggak? Sementara kandang- fokus dulu ke menu, ke menu itu kita menguatkan yang mungkin saat ini agak susah setelah COVID ini adalah keberadaan ayam yang disuplai ini agak iya. susah. Jadi sementara tidak terlalu banyak menu yang kami hidangkan karena memang kekuatan kami di situ. Sehingga mereka datang ke sini mindsetnya makan ingkung yang enak sama garang angsa yang enak. Wah, luar biasa. Itu aja udah cukup mengistimewakan bagi kita nih yang belum pernah makan makanan tradisional atau yang kangen sama makanan tradisional, datang deh. Gitu ya Pak Ulu. Masya Allah Pak, udah nggak terasa nih tadi ngobrol banyak tentang menu, tentang bagaimana ini kandang ingkung dibangun. Ada nggak sih Pak pengalaman, nilai rohaninya dalam membangun kandang ingkung ini, ya kendala-kendalanya lah untuk menghadapi bagaimana kita berbisnis? Pasti kan nggak mulus ya Pak ya. Insya Allah. Pasti juga ada kendala-kendala, batu kerikil. Itu bagaimana menyikapi, dan ada nggak sih pengalaman tertentu yang dalam rohani itu dirasakan oleh Pak Pugu? Masya Allah, pertanyaan luar biasa Ustaz. Jadi berawal dari saya ke Jogja pun ini adalah karena ingin memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Berawal dari situ. Pertanyaan ini berat buat saya karena saya pulang ke Jogja ini karena ada ibu saya sakit. Nah, ketika itu saya pikir, wah ini ibu sakit sekian lama, saya harus membuat suatu keputusan. Saya keluar di satu perusahaan besar di Jakarta dan saya memutuskan untuk pulang. Nah, waktu itu saya belum ada kerjaan di Jogja, tapi saya yakin ketika saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua, pasti Allah akan bantu saya. Dan alhamdulillah banyak sekali kemudahan yang saya dapatkan setelah itu. Berawal memang agak susah karena saya tidak punya kerjaan. Nah, kemudian saya bangun usaha kecil di Gamping dan alhamdulillah jalan. Kemudian ada ide teman-teman bergaul dengan teman-teman di Jogja, mereka kasih saya ide untuk membangun restoran. Nah, di sini ketika saya perbaiki hubungan saya dengan orang tua, ketika saya hubungi perbaikan saya dengan saudara muslim, Masya Allah, mereka support saya, sehingga mimpi saya untuk membangun satu usaha yang cukup menantang, bahkan cukup menghasilkan sesuatu yang bagus, itu terwujud. Nah, ketika itulah saya mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Saya ketika azan, saya masuk ke masjid.
saya serahkan. Kemudian ketika namanya infak, saya coba lakukan setiap hari, walaupun cuma berapapun nilainya, mau 5.000, 10, tapi saya istiqomahkan untuk mencari orang dan bertemu orang. Itu yang saya lakukan. Masya Allah, dengan seperti itu bulan pertama saya defisit karena saya harus membayar gaji kan, dan itu belum dikenal. Tapi Masya Allah, bulan kedua saya sudah surplus, Ustaz. Ini yang luar biasa. Dan bulan ketiga saya kaget, orang antre untuk makan di sini. Sehingga saya kalau tidak salah bulan ke-5 dan 6 saya sudah bisa menyewa sebagian tanah yang ada di sini. Begitu, Ustaz. Jadi Masya Allah, ternyata ketika kita mudahkan urusan orang lain, kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua, maka Allah mudahkan pula rezeki kita, Ustaz. Masya Allah, itu mungkin yang sebenarnya pertanyaan itu berat. Sering saya nangis, Ustaz. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ini salah satu motivasi juga buat kita, bahwasannya kalau kita ingin memulai sesuatu, maka khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi keluarga, bagi orang lain, orang yang kita tidak kenal sekalipun, itu insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan Allah akan balas kebaikan itu juga. Masya Allah Pak Bugu, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan Sobat IPTV juga Insya Allah mendapatkan manfaat dari tayangan ini dan sharing-sharing dari Pak Bugu. Insya Allah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, berani untuk memulai. Masya Allah. Berani untuk mulai, karena kalau kita memulai sesuatu, tidak mungkin semua itu lancar. Ada kendala, tapi disitulah kita menjadi pintar katanya. Masya Allah, luar biasa. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa ini. Insya Allah. Bagian motivasi gitu ya sahabat pemirsa IPTV. Nah Pak Puguh, terima kasih banyak ini sudah sharing, sudah bisa berbagi dengan kita, sudah bisa menerima kita hadir di tempat resto yang seindah ini. Mudah-mudahan berkembang terus usahanya. Amin. Bisinergi, Ustaz. Bisinergi. Saya pingin bisinergi. Saya cukup satu di Jogja, tapi yang lain saya sinergi. Sirkah dengan teman-teman ini. Masya Allah. Ini ditunggu sirkahnya ini di sobat pemirsa IPTV. Terima kasih banyak Pak Bugo. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa IPTV, demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, jikalau kita ingin berusaha atau berbisnis, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi umat. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.